Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 15 ayat 16 sampai yang ke-32 dengan tema Raja yang Rela Dihina. Nah, saudara-saudara, mengalami penghinaan sungguh merupakan hal yang sangat tidak menyenangkan. Ejekan dan hinaan dapat lebih menyakitkan dari perbuatan seseorang kepada kita. Tidak ada orang yang suka dengan ejekan dan hinaan. Orang-orang yang mengalami kekerasan verbal ini dapat mendapatkan efek yang buruk seperti perasaan tidak berharga, marah, benci, dendam, depresi, dan lain-lain yang dapat berujung kepada pembunuhan maupun bunuh diri. Adalah wajar jika seseorang yang melakukan kejahatan dan tindakan yang tidak bermoral mendapatkan hinaan. Tetapi orang-orang yang melakukan perbuatan baik, hinaan dan ejekan sungguh menjadi hal yang sangat menyakitkan dan tidak adil. Inilah yang terjadi kepada Yesus Kristus, Sang Raja yang kekal, Raja kebenaran, Raja damai, Raja di atas segala raja. Seharusnya ia mendapatkan pujian dan penghormatan. Namun manusia tidak mengenali Yesus Kristus. Mereka menganggap Yesus sebagai manusia yang mengancam kehidupan para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Yahudi lainnya yang telah menyimpang dari kebenaran Allah. Mereka menganggap Yesus menghujat Allah karena menyamakan dirinya sebagai Allah. Sungguh mereka tidak mengenali Yesus Kristus. Markus mencatat proses penyaliban Yesus yang penuh dengan ejekan dan penghinaan. Setidaknya ada 4 kelompok orang yang mengejek dan menghina Yesus. Pertama, hinaan datang dari para prajurit yang bekerja di kerajaan Roma. Mereka mulai menghina Yesus di gedung pengadilan, di tempat mereka mencambuk. Mereka melepaskan baju Yesus dan mengenakan jubah ungu yang merupakan baju tentara bekas yang kotor kepada Yesus. Dan setelah itu mereka melepaskan kembali dengan tidak mempedulikan luka-luka cambukan di sekujur tubuh Yesus. Mereka menganyam mahkota duri sebagai penghinaan kepada Yesus sebagai Raja. Mereka kemudian memukul kepala Yesus dengan rotan dan meludahi wajahnya, serta berlutut berpura-pura menyembah Yesus. Penghinaan prajurit ini terus berlanjut dengan memaksa Simon dari Kirene untuk memikul salib. Seolah-olah hinaan ini mau mengatakan bahwa seorang raja harus memiliki seorang bawahan. Sehingga Simon dari Kirene seolah-olah menjadi bawahan Yesus yang memikul beban salib tuannya. Adapun penghinaan kepada Yesus dilanjutkan dengan memberikan anggur bercampur mur kepadanya. Seorang raja yang tiba dari perjalanan ke tempat yang ia tuju akan diberikan hidangan berupa minuman anggur. Namun yang dilakukan oleh para prajurit adalah suatu hinaan kepada Yesus. Kemudian para prajurit membagi-bagikan pakaian Yesus dengan membuang undi, yang mau mempermalukan Yesus sebagai raja yang kalah, dan pakaiannya dijadikan jarahan. Dan pada puncaknya, alasan Yesus dihukum terpasang di kayu salib, yaitu Raja orang Yahudi. Hal ini mau menyatakan bahwa Yesus adalah Raja yang kalah di tangan orang-orang Romawi. Nah, kemudian kelompok yang kedua, yaitu hinaan yang berasal dari orang-orang yang lewat di tempat penyaliban Yesus. Mereka menggelengkan kepala dan berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Nah, hinaan ini mau menyatakan bahwa Yesus lupa dengan dirinya yang adalah manusia dan perkataannya. Padahal kita tahu Yesus adalah Tuhan yang telah turun dari sorga untuk menjadi manusia. Dan perkara turun dari salib adalah perkara yang mudah. Kemudian hinaan dari kelompok yang ketiga berasal dari para pemimpin agama Yahudi, yaitu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, yang merupakan tokoh-tokoh di balik layar yang merancangkan hukuman salib kepada Yesus. Mereka mengolok Yesus dengan berkata, "Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Nah, olokan ini atau hinaan ini menunjukkan bahwa mereka tidak percaya secara terang-terangan kepada Yesus sebagai Mesias. Kemudian kelompok yang terakhir yang menyempurnakan penghinaan Yesus adalah datang dari kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Mereka mencela dan menghina Yesus. Meskipun di Injil lain dikatakan salah satu dari antara mereka itu bertobat. Dan Injil Markus memang tidak mencatat hal tersebut karena Markus ingin menyoroti
penghinaan mereka kepada Yesus dengan tujuan penghinaan dari kedua orang yang disalibkan tersebut ikut menyempurnakan penghinaan Yesus sebagai Raja. Dari kisah ini kita bertanya, mengapa Yesus rela dihina? Apakah Yesus tidak berdaya dan tidak memiliki pilihan yang lain? Tentu tidak. Yesus memiliki kuasa untuk memanggil 12 pasukan malaikat yang terdiri dari 6.000 malaikat untuk setiap pasukannya, yang dapat membinasakan semua orang yang menghina dan menganiaya Yesus. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Mengapa? Yesus dihina, dianiaya, bukan karena ia tidak berdaya ataupun terpaksa, melainkan ia rela dihina, dianiaya sampai mati di kayu salib karena kasih dan ketaatannya kepada rencana Allah. Ia rela menanggung hinaan dan hukuman atas hukuman manusia yang berdosa supaya kita boleh diselamatkan, karena ia begitu mengasihi manusia. Dengan demikian, Yesus menggenapi rencana Allah yang tercatat di dalam Yesaya 53, yang menyatakan bahwa ia sangat dihina, tetapi sungguh penyakit dan kesengsaraan kita yang dipikul oleh Tuhan Yesus. Nah, apa respon yang dapat kita lakukan? Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang telah rela dihina, dianiaya, dan mati demi menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Marilah kita juga menanggalkan dosa-dosa kita dan mempersembahkan hidup kita, tubuh kita untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Dan selanjutnya, sebagaimana Yesus adalah guru dan Tuhan kita, maka sebagai pengikutnya kita harus siap menanggung hinaan dan aniaya yang datang karena kita melakukan kebenaran dan mengikut Yesus. Yesus Kristus adalah teladan yang agung dan sempurna. Ia tidak membalas kejahatan yang diterimanya, malah sebaliknya ia mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita dan mengingatkan harga yang harus kita bayar ketika mengikuti Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.